alhamdulillahilladzi hadana bi'adlihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Ntar lagi ada yang motok dulu ini. Alhamdulillah pada malam hari ini udah belum Pak? Udah ya? Oh ya, agak deketan lagi. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau begini kan ada bagus fotonya Pak ya. Sekian kuasa Pak ya. Iya. Saja saya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini atas izin Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kita diizinin buat ketemu lagi, duduk lagi. Alhamdulillah. Modal kopi, modal apa gorengan, lima apa aja. Pokoknya mah nikmat ini. Latihan kita nih, latihan ngumpul di sorga, ngumpul dulu di Pasung nih. Ya. Cuma ntar tahu ntar di sorga ada kopinya apa kagak, di sini aja kagak ada ini. Iya, pertanyaannya itu doang. Ustadz, di sorga ada kopi apa kagak? Tahu, di sini aja nggak ada, saya bilang. Kopi bening. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Muji, para guru-guru kita semua, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semuanya yang hadir, baik yang dengar suara ini pengen hadir cuman malu dengar suara doang di rumah, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Yang lagi punya hutang dibantu lunaskan hutangnya sama Allah. Yang belum punya jodoh Allah datangkan jodohnya. Yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan. Yang punya hajat Allah bantu kabulkan hajatnya. Yang lagi banyak keranjang kuning Allah bantu check out semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Pokoknya malam hari ini santai aja ya Bapak ya, santai. Iyalah santai kita. Latihan di sorga kan nyantai. Jangan sampai di rumah pusing, di sekolah anak pusing, di pasar pusing, tempat ngaji pusing lagi. Karena salah satu ciri penghuni sorga dia girang hatinya. Makanya girangin aja dah malam hari ini, kita santai, kita girangin hati. Tapi kalau dari wajah-wajahnya Pak Ustadz, Pak DKM, ini mah ibu-ibu udah doyan ngaji semua ini. Kelihatan dari jilbabnya no. Iya, kelihatan juga dari paling kelihatan dari alisnya Pak. No, alisnya 2 harokat. Ya. Kelihatan. Ya, tasnya gede-gede. Tuh ibu-ibu kalau ngaji mah tasnya gede-gede. Emang buat bawa kitab Ustadz? Bukan. Bawa ini kalau ada sisa ya, bawa pulang. Nggak apa-apa. Makanan yang berkah, di tempat berkah, dibawa pulang, dimakan, jadi sinar di dalam hati, merubah akhlak suami dan anak-anak ya. Jadi jangan salahin ibu-ibu kalau tasnya gede-gede, emang itu tujuannya ya, berkahnya dibawa sampai ke rumah. Alhamdulillah. Intinya ya, kita latihan kita. Sebelum kita kumpul di sorga, kita kumpul di sini bareng-bareng. Salah satu jalan kita untuk masuk ke dalam sorga apa? Ya ini sholat dah, jangan sampai nih, yang pusing di dunia itu apa? Yang bikin pusing, nggak punya duit, ya, utang nomor sekian, pusing di dunia, pusing di akhirat. Apa contohnya? Di dunia ibu sama bapak ngumpul, di akhirat pisah. Di dunia ibu sama bapak saling cinta, di akhirat saling tuntut, sakit banget itu. Sakitnya di mana? Di sini. Terus kalau beberapa orang sekarang sakitnya di sini nih, samurat. Ya, sakitnya di sini. Ya makanya ajak istri Pak, ajak anak. Yang sukses itu bukan ketika bapak ke masjid, bukan. Sukses ketika bapak, anak dan istrinya ikut ke masjid, itu sukses. Ustadz, istri saya nangis dipaksa ke masjid. Anak saya nangis, paksa Pak. Mending istri sama anak nangis daripada bapak yang nangis nanti di sorga di sono. Lebih baik mana Bu? Dipaksa masuk sorga apa sukarela masuk neraka? Paksa masuk surga, paksa Pak. Ada yang ngomong gini, Ustadz, istri saya susah banget diajak ke masjid, tuker tambah kali, kagak bisa. Emang udah dikasih begitu modelannya, syukurin aja, syukurin gitu, syukurin.
Tugas kita sabar ya. Kenapa kita kudu sholat nih? Pertama ya, bukan cuma nyuruh Pak, tapi ajakin, fasilitasin gitu ya. Males ke masjid kenapa? Oh mungkin paling ujung rumahnya, beliin sepeda listrik. Ya Bu ya, beliin motor, beliin Pajero biar semangat ke masjid. Di bang masjid doang pakai Pajero begitu. Lah iya emang kudu begitu. Zaman sekarang banyak bapak-bapak yang nyuruh istrinya doang tapi nggak mau modalin, bener Bu? Bener Bu, saya sekarang dukung Ibu sekarang ini, bener Bu? Bener. Jilbaban ngapa jilbaban, tapi kagak dibeliin jilbab, bener nggak? Jilbab kan banyak, mau model apa aja jadi. Joya ada Joya, Eljata ada Eljata, Ria Miranda ada, Nebras, Rabani, kok hafal? Itulah contoh suami yang baik. Bukan cuma nyuruh tapi juga ngebeliin gitu. Jadi mah kagak disuruh pakai jilbab, kagak dibeliin jilbab, akhirnya taplak di dapur pakai aja. Maksudnya nggak ada tulisan. Gitu, kasih contohin iya, suruh iya, modalin juga iya. Bu ya, yang cantik ngapa? Masa jadi istri kagak ada cantik-cantiknya? Atuh modalin Pak, modalin. Pakai lipstik, pakai bedak ya. Kan banyak tuh Emina, ada Emina, Pon, Wardah, Maybelline, MS Glow. Kalau member tuh 2.286.000 itu. Pipa nomor 5 Tat. Ultima ada itu. Usah tahu, ya itulah suami yang baik. Jangan cuma nyuruh cantik tapi nggak beli kosmetik tuh. Jangan cuma nyuruh cantik tapi nggak beli kosmetik. Istri mau cantik modalin, dasarnya baruin. Nyuruh istri cantik dasar kagak pernah diganti, ada benangnya lagi tuh keluar. Kata bapak ini istri apa layangan, ini ada benang. Lagi musim layangan sekarang. Beliin ngapa, beliin spray ganti biar enak tidur. Spray kagak diganti, sekali ganti pakai spanduk, ada ustadznya. Gimana mau tidur panas begitu? Iya sih, dalilnya ngalap barokah, tapi nggak juga gitu. Tapi mending Pak jadi spanduk. Pernah saya lihat spanduk saya, kan saya ini di like lagi ya. Ada di daerah Bekasi sono. Iya. Nggak jadi dah. Nggak, ini kanan lagi live kita sebutin inisialnya aja ya. Sebuah daerah inisialnya Tambun. Bukan inisialin namanya. Saya di Tambun termasuk langganan Pak, ngisi acara di sono. Alhasil spanduk saya belerot banyak. Pernah saya ke masjid yang di daerah Tambun, beda masjid cuman masih sekitar berapa kilo. Bekas tahun lalu Pak, ya Allah. Itu spanduk kita bertiga jadi tutupan jamban. Tutupan jamban. Kata jamaah, Ustaz, mumpung Ustaz datang suruh no copot. Kenapa? Atau jamaah kagak ada yang mau ke jamban, biar dilihatin Ustaz. Ya. Ini jadi kru. Yang lagi makan mohon maaf ya. Pertama, kita kudu sholat. Nah, sholat seorang ayah, suami contohin. Nih abah saya nih. Kita nggak nyeritain orang lain. Kita nyeritain yang udah kita alamin. Abah saya, umi saya nggak pernah nyuruh anak-anaknya sholat. Dan nggak boleh, dosa hukumnya seorang suami nyuruh istri, seorang istri nyuruh suami sholat. Dosa. Ya Allah, bang bangun ngapa? Lihat jam tuh, jam berapa? Bang lihat jam doang Bu, bisa lihat sendiri, kagak usah bangunin suami. Bener Bang? Iya. Denger aja napa kagak, itu kuping apa spion? Tuh ngomongnya begitu mas suami. Adabnya gimana? Bang, Pak, ajan udah selesai ajannya, udah mau takbir. Enak suami ibu begitu, itu seni namanya. Gitu. Ya. Nggak pernah nyuruh, tapi nyontohin abah sama umi saya. Abah selalu ke masjid, kita nggak pernah disuruh Bu, dicontohin. Lama-lama yang nggak mau ke masjid, ikut-ikutan ke masjid. Ngaji juga begitu, abah sama umi kagak pernah nyuruh anak-anaknya ngaji, nyontohin. Kenapa? Karena otak anak potensi lebih besar ketika dia merekam suatu kejadian daripada dia disuruh. Beda hasilnya nanti. Pulang dari masjid
Pulang dari masjid kita buka peci, buka sarung, buka kokoh, nonton. Umi sama Abah ngaji di ruang tamu. Nggak pernah nyuruh anaknya ngaji. Ngaji berdua, suaranya dikencengin. Tapi niatnya buat pendidikan, buat ngingetin, bukan nyindir. Kalau nyindir anak berasa, Pak. Anak berasa, Bu. Coba ibu sama bapak ngaji suaranya kencengin, nyindir. Yasin, Quran Hakim, Bu. Kata anak tuh, bapak mama lagi berantem apa? Iya kali berantem, udah biarin lah, lanjut kita nonton Naruto. Bu. Nggak peduli. Cuman kalau bapak sama ibu suaranya kencengin sebagai bentuk pendidikan, bisa nyampe ke hati anak. Yang saya rasain begitu. Abah sama Umi kagak pernah nyuruh kita ngaji. Habis maghrib kita nonton, Abah Umi ngaji ruang tamu. Terus begitu. Selang beberapa lama, ingat janji Allah tuh, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesuatu yang kita lakukan nih, kebaikan yang kita lakukan terus menerus akan menghilangkan keburukan yang ada di dalam diri maupun sekitar kita. Jadi benerin dulu diri kita, nanti sekitar kita nih ngikut. Begitu. Anak disuruh sholat umur berapa? 7. Umur 10 tahun nggak mau sholat diapain? Pukul. Nah kita juga, Pak, ada masanya dipukul. Cuman ketika dipukul yang pertama tidak meninggalkan bekas, makna kedua pukul di sini bukan bisa jadi bukan cuma mukul, tapi apa? Ambil atau batasi kesenangan anak. Mungkin seminggu main HP 2 kali, ambil jadi cuma sekali. Jajannya 25.000, kurangin jadi 15.000. Itu kedua makna daripada pukul. Abah pulang dari masjid kita masih main game. Kita ngibrit, anak-anak masuk ke dalam kamar, ngumpet, dipanggil sini, kenapa kagak sholat? Kenapa nggak sholat sini? Disuruh jejerin, Pak, kita anak-anak tuh bertiga, persis kayak anak curut. Jejer bertiga, angkat kaki. Abah ngambil jemuran, gantungan di belakang, satu kaki jatahnya satu hanger. Pukul patah, ngambek, Pak, kita nangis. Akhirnya udah wudhu, sholat. Selesai sholat, kan kita sholat di kamar tuh, Abah masuk ke dalam kamar. Kita selesai sholat, Abah masuk kamar, masih terngiang tadi kita habis diseksa. Bukan diseksa ya, diingetin, cuma caranya begitu. Habis dipukul pakai hanger, atau kita masih takut. Meringkul bayi di pojokan. Abah masuk bawa hanger 3. Dalam hati, ini mah sesi kedua, taunya Abah nyamperin kita anak-anaknya, minta maaf, Pak, minta maaf, Bu, Abang maafin Abah ya, Abah tuh sayang banget sama Abang, kagak mau mukul sebetulnya, tapi yang nyuruh Abah mukul tuh Nabi, yang nyuruh Rasulullah. Kata Rasulullah, umur 7 tahun ajakin sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat pukul. Abang berapa umurnya sekarang? 11, udah mau 12, masih nggak mau sholat, terpaksa Abah pukul. Bukan maunya Abah, Nabi yang nyuruh. Maafin Abah ya, maafin, Abah sayang sama Abang. Nih dikasih hanger, Pak, satu-satu, kita dikasih hanger tuh, gantungan satu-satu. Sekarang balas Abah. Semangat 45 saya, Pak, asli saya, Pak, dikasih kesempatan begitu buat ngebales kan. Nih pukul Abang, emang jagonya saya, Pak, ngejawab aja, bukan tangan tadi kaki. Kaki dikasih, Pak, udah semangat saya 45 pengen balas, udah begini nih, udah geter-geter gini kan, ancang-ancang, makin dekat ke kaki itu hanger jatuh, nggak kuat, nangis, nggak jadi mukul, Pak, meluk, enggak, Abang juga sayang sama Abang, maafin Abang yang belum bisa sholat rapi, gitu. Alhamdulillah karena didikan orang tua begitu, sampai sekarang nggak ada tuh yang namanya dendam sama orang tua, nggak ada yang namanya luka pengasuhan. Zaman sekarang kenapa anak suka dendam sama orang tua, punya luka pengasuhan? Karena ibu sama bapak bisa jadi cuma nyuruh, cuma marah tanpa memberitahu apa alasan disuruh dan marah itu. Ya, pendekatannya diperbaiki sama anak, ajakin sholat. Saya ngajaknya nggak lama-lama, 40 hari aja, Pak. 40 hari jaga sholat berjamaah di masjid tercinta kita, Masjid Biru. 40 hari, nggak usah lama-lama. Sholatnya apa? 5 aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud tar dulu, witir tar dulu, duha tar dulu. 40 hari misi kita nih,
misi kita kalau perlu kita bikin grup sholat 40 hari. Nanti lihat banyak testimoni yang bermunculan. 40 hari jaga sholat berjamaah di masjid Al-Furqan, rapihin. Kalau belum bisa tepat waktu, berusaha untuk tepat waktu. Kalau kemarin sholatnya masih dinanti-nanti, berusaha disegerakan sholatnya. Jangan sampai nggak pernah mau sholat, itu toa ngadep ke rumah dia doang. Sampai sekarang kagak mau ke masjid. Sekalinya ke masjid, posisinya di depan imam, kan nggak sopan. Bener nggak Pak RT? Bener Pak RT. Sombong, nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam, nggak sopan. Saya aja di belakang imam mulu. Dia jangan sampai dah ya. Oh, enak banget dia mah enak. Kita ke masjid sendirian, dia mah ya Allah kan ke masjid sendirian, dia digotong, enak banget begitu ya. Jangan dah. 40 hari sholat jaga. Kenapa nih? Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita lewat muazin. Siapa muazin di masjid Pak? Pak Ruli. Masya Allah Pak Ruli. Pak Ruli ada nih, Pak Muhammad Toha ya. Senyum aroma kopi ini masih di belakang ya. Nggak boleh minta ke makhluk, sakit hati nanti ya. Saya emang nggak minta, saya ngomong doang, udah pada gede paham lah. Pak Ruli azan, hayya ala sholat. Secara nggak langsung kan Allah manggil, sini dong sholat. Katanya kemarin mau lunas utang, mana? Aku mau lunasin. Katanya rumah tangga mau harmonis, mana? Aku mau bikin harmonis. Katanya anak mau soleh, mana? Sini dong, sini main sini main. Allah ngajakin main ke rumahnya kok, santai. Ketemu Allah kan gampang, nggak ketemu pejabat ring 1, ring 2, ring 3, bener. Ke Allah kan mah gampang, yang penting mah sopan. Jangan baju ada pulau masih dipakai ke masjid. Kenapa ya Allah saya kudu sholat? Allah jawab, hayya alal falah. Karena ketika kamu sholat, ada kebahagiaan di situ, ada kemudahan di situ, ada keberkahan, semuanya ada di situ yang enak-enak. Makanya guru-guru kita waktu kecil dulu ngasih tahu, nak, kalau mau hidup kamu mau lurus, lurusin sejadah. Model-modelan bocil-bocil kayak kita nih, bocil FF. Bocil-bocil FF belum paham mana perkataan guru, pergi ke langgar, pergi ke surau, pergi ke musola, ke masjid, kita cari mana sejadah yang mencong, kita lurusin. Kan begitu. Nggak tahu, tapi ketika udah ngaji, oh maknanya kalau hidup mau benerin sholat. Hidup mau enakin dong sholat, ayo dibikin enak. Hidup mau lurusin sholat, benerin. Makanya jajal 40 hari, cobain dah 40 hari. Nanti dihitungan ganjil, 7 hari udah mulai kelihatan perubahan hidup. 20, 14, 21 sampai nanti mendekati 40 hari, dan itu semua tergantung beda-beda hasilnya, tergantung daripada ya maksiat yang kita lakukan sekarang. Ada yang hari ketiga langsung berubah hidupnya karena mungkin dosanya sedikit. Ada udah mepet injury time nih, udah 38 hari, mana nggak berubah-berubah, taunya di 40 hari, targetnya 40 hari. Coba ntar ada testimoni satu persatu ya. Kenapa harus sholat? Karena kata Allah di dalam sholat aku berikan banyak kemudahan, banyak kebahagiaan. Bapak tinggal di katanya, ini kan punya rumah cakep ya, cakep, tingkat rumahnya, tahu-tahu gentengnya bocor, entah gara-gara lato-lato apa layangan itu, pokoknya bocor aja itu genteng. Musim hujan kan sekarang nih ya, kadang panas kadang hujan. Pas hujan datang, itu genteng yang bocor netes air ke dalam, takut anak kepleset dilap, takut istri kepleset dilap. Kering nggak? Kering. Cuman masalahnya hujan lagi, bocor lagi, netes lagi, basah lagi, dilap, kering. Hujan lagi, netes lagi, bocor lagi, basah lagi, dilap, kering. Capek nggak begitu Pak? Capek. Capek nggak Bu? Capek nggak Bu? Jawab Bu, jangan bikin saya jengkel Bu. Capek ya? Saya juga ngomong capek. Capek nungguin kopi. Mudah-mudahan yang ngasih kopi panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Panas ya. Udah gak usah repot-repot. Ya Allah, benar. Nggak ada meja kecil. Gak apa-apa sini aja nih. Tinggal tambahin telur sama kembang.
sajen. Ya, capek nggak begitu? Capek. Solusi terbaiknya apa? Lap lantainya apa benerin gentengnya? Benerin gentengnya. Kalau gentengnya udah kagak bocor lagi, udah cakep, nggak bakal ada air yang netes. Hidup juga begitu. Banyak kebocoran di dalam kehidupan kita. Salah satu sebab yang bocor adalah sholat. Masalah kita banyak, Pak. Kan muka-muka bermasalah semua di sini. Saya juga. Muka-muka bermasalah. Masalahnya banyak. Masalah di sekolah anak, masalah di fasum, masalah di lingkungan, masalah sama mertua, masalah sama saudara, masalah sama orang tua, masalah di kerjaan. Nah, banyak kan masalah kita tadi satu-satu kan. Kalau kita benerin satu-satu nggak bakal kelar sampai kapanpun. Satu aja yang kita berusaha beresin, itu perkara sholat. Kalau sholat kita udah rapihin, udah cakep, masalah-masalah yang tadi Allah selesaikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Cara kita terbatas, cara kita bikin capek, cara kita buang waktu, cara kita pasti bikin kita hina. Tapi kalau Allah menyelesaikan semua masalah tadi dengan caranya, Allah selesaikan kita tanpa perlu keluar tenaga, nggak perlu keluar waktu, nggak perlu keluar uang, dan caranya Allah pasti memuliakan kita. Jajal cobain 40 hari. Sekarang coba kita bayangin, Bu, nggak dianggap sama keluarga. Siapa dia? Siapa? Setiap ngumpul lebaran, dia nggak pernah di ruang tamu, di dapur mulu dia. Bagian nyuci piring, asal datang. Yang lain mah ya datang pakai mobil segala macam, duduk-duduk langsung di ruang tamu. Tapi model-modelan ada orang yang datang dia ke rumah saudaranya lebaran langsung ke dapur, banyak cucian. Ada yang begitu, Bu. Nah, yang modelan-modelan begitu nggak apa-apa. Emang bagian dari fase kehidupan. Contohnya apa? Ulat tuh, makhluk Allah kasih perumpamaan ulat. Siapa yang suka sama ulat? Nggak ada. Jangankan untuk megang, ngedeket aja nggak mau. Kenapa? Ulat kotor, ulat jijik, ulat bau. Bau benar. Bau ulat. Tapi lihat ketika ulat tadi masuk ke dalam sebuah kepompong, dia berdiam diri di dalamnya sampai waktu yang Allah tentukan tiba, dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Wow, semuanya suka. Yang tadinya nggak ada yang suka ulat, jadi kupu-kupu suka. Saya pernah diundang di daerah Maros, Pak. Termasuk malam hari ini. Jujur, malam hari ini sebetulnya ada 3 tempat saya. Di Kronjo, di Mauk, sama di sini. Di Kronjo, di Mauk, sama di sini. Tapi saya lebih milih datang ke sini. Kenapa? Undangan dari beliau-beliau ini. Dan yang kedua, karena yang di Mauk sama di Kronjo, saya nggak diundang. Makanya datang ke sini. Jadi kalau kagak diundang, ngapain kita datang ya? Datang ke sana kagak disediain kopi kan kita. Saya diundang di daerah Mauk. Daerah Mauk lagi tuh, Maros. Daerah Maros itu ada yang namanya pengembang biakan kupu-kupu. Spesiesnya banyak, warna-warnanya banyak. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang hijau. Kupu-kupu, bukan partai, kupu-kupu. Kupu-kupu tuh banyak. Pas pulang dikasih piagam, Pak. Isinya ada 9 kupu-kupu, gedenya hampir 2 telapak tangan. Bangke tuh diawetin. Cakep banget, sampai udah mati itu kupu-kupu, masih ada harganya, nilainya tinggi, itu kupu-kupu. Nah kita sekarang, Bu, dengan masalah-masalah yang ada tadi, kita nggak dianggap sama saudara, dipandang sebelah mata, utang kagak lunas-lunas. Nggak apa-apa, bagian hidup kita mungkin sekarang seperti ulat tadi, tuh ulat nggak ada harganya, nggak apa-apa. Dan harus kita laluin itu. Tapi lihat ketika kita tadi masuk ke dalam kepompong sholat, kepompong sholat, atau mungkin kepompong sekarang nih kepompongnya masjid dah. Kepompong kita sekarang Masjid Al-Furqon. Kita masuk sana, terus istiqomah selama 40 hari. Lihat. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha dan keseriusan hambanya. Kita kalau datang ke rumah pejabat, ke rumah orang kaya, hina kita, mana kudu ngelus-ngelus dengkul lagi ya. Sampai ngebul tuh kita ngelus-ngelus, nggak bakal dibantu kita. Tapi kita datang ke rumahnya Allah, kita sholat tepat waktu, bajunya cakep, rapi, yakin yang tadi hidup kita masih kayak ulat tadi. Kita masuk ke dalam kepompong Al-Furqon namanya. Kepompong Al-Furqon. Lihat nanti keluar dari situ 40 hari. Bagaikan kupu-kupu yang indah tadi. Hidup kita dirapihin sama Allah. Hutang dilunasin. Anak dibikin nurut. Istri nurut. Suami pulang kagak mancing-mancing lagi. Kagak goes-goes lagi. Gitu. Ya. Cakep rapi dah. Yang penting kita jaga sholat. Begitu ya. Mohon maaf ya, takut dibilang nggak menghargai gitu.
Bukan karena pengen ngopi, bukan. Takut dibilang nggak menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi kapal tanker kali ini. Wangi. Orang kalau udah biasa bikin kopi tuh begini, Insya Allah. Tahu kadar kesukaan kita gitu ya. Cuman kalau bapak-bapak ngopi belum ada ahnya, belum pas itu tadi. Nah, itu menandakan kesetaraan derajat, yakin Pak. Kalau duitnya banyak, ya urusannya cakep, anak istri nurut, dia ngopi di depan rumah enak. Gila itu enak. Tapi kalau udah mulai masalahnya makin banyak tuh, ahnya beda Pak. Beda Pak. Cuma ada begitu dah. Dengan modal kita duduk, hati kita saling ngedoain ya. Kita berusaha niat sama-sama yuk. Lihat kanan kirinya saudara kita mana, kalau nggak ada di masjid tolong ingetin. Kalau perlu 15 menit sebelum azan kita saling ketok pintu, Pak ke masjid begitu. Jangan kalah sama ibu-ibu Pak. Lihat Ramadan, orangnya belum ada, mukenahnya udah ada. Jangan kalah sama ibu, bapak-bapak juga begitu ya. Insya Allah kita sama-sama ramaikan Masjid Al-Furqon. Ibarat kepompong tadi tuh, dengan guyupnya kita, jamaahnya kita, insya Allah Al-Furqon makin makmur. Katanya Allah jauhkan dari bala. Semua warga-warga di klaster ini Allah menjadikan hidupnya sejahtera. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian karena saya mau lanjut ngopi lagi. Mungkin kita bisa lanjutin dengan ngobrol-ngobrol santai ya, insya Allah. Nggak usah banyak-banyak, udah sering ngaji. Kelihatan dari muka-mukanya ibu-ibu juga. Jilbabnya rapi. Kalau ibu-ibu yang belum biasa pakai jilbab Pak, kelihatan mengsong makanya Pak. Gak usah dilurusin juga, biasa aja. Nah, walaupun yang sekarang saya lihat masih ada model-model Marsa, kagak ngapa. Nah, tahu model Marsa? Ya begini nih pakai jilbab nih. Gak boleh ada. Gak apa-apa. Jangan diledekin. Ya Allah, itu Bu, jilbab gitu amat. Biarin, mending masih pakai jilbab ya. Udah tutup aurat daripada dipaksa ditutup auratnya ya. Kapan? Pas mati. Jadi ingat pocong Mumun ya. Mumun, siapa lagi? Jupri. Anak zaman sekarang mah gak ada yang tahu tuh Mumun Jupri siapa. Udahlah, sekian aja ya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak-banyak kekurangan. Terakhir nih ada amalan. Buat yang udah tahu, tolong diem. Yang belum tahu, amalan ini sebut mujarab, kalau didengar, nggak boleh dicatat. Ini sebetulnya nggak boleh direkam juga, cuman nggak apa-apa. Ya, ini harus didengar, nggak boleh dicatat, nggak boleh direkam. Yang ngerekam saya sumpahin HP-nya rusak. Jadi sekarang kita masuk bulan apa? Bulan habis Muharram, Safar. Di dalam bulan Safar, Bu, ada amalan istimewa. Tapi saya kagak redo kalau amalan ini dibuat yang macam-macam, gak redo. Salah satu amalannya kalau ibu istiqomah ngelakuin ini amalan, ibu bisa tahu kapan orang mati. Makanya jangan sampai disalah gunain. Ibu jangan buka praktek, jangan ngapain. Ya, ini Bu, dengerin yang dicatat. Dari awal bulan Safar sampai akhir Safar nanti ibu mandi normal aja 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sehari 3 kali. Habis mandi ibu wudu. Tapi bukan cuma sekali, 3 kali. Habis kaki kumur lagi, kaki kumur sampai 3 kali. Selama 1 bulan Safar ini. Makanya tengetin lihat itu. Ini bulan Safar udah tanggal berapa? Udah sampai akhir bulan Safar ibu pergi ke pemakaman. Tapi ada pantangannya. Apa? Semuanya harus serba putih, baju putih, jilbab putih, rok putih. Kalau ada sendal putih dah. Keluar rumah, ibu datang ke pemakaman terdekat. Ini sini di mana? Mekar Bakti ya. Datang ke sono, masuk ke pemakaman, ibu langsung baca kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali. Nggak boleh ngobrol, langsung disambung, tutup mata. Nggak boleh ngobrol, langsung tutup mata, baca ayat kursi 1 kali. Sampai wala ya'uduhu hifdzuhu ma huwal aliyul azim. Langsung buka mata, lihat ke batu nisan. Ibu tahu kapan orang mati. Sakti nggak? Sakti. Saya ijazahin kepada semua jamaah, silahkan diijazahkan buat yang lain juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dimaafin.
Apabila ada kekurangan tolong dimaklumin, apabila ada kelebihan tolong dikembaliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih kepada Ustadz Manan yang telah menyampaikan tausiah tadi ya. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi hadirin atau jamaah sekalian bisa mendapatkan pemahaman ataupun tadi amalannya boleh dilakuin ya Pak Ustadz ya. Langsung praktek bulan Safar katanya ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang hadir di sini. Kami persilakan mungkin dari ibu-ibu dulu nih. Bu, mana suaranya ibu-ibu? Baik, kepada tim panitia mungkin boleh ambil satu mic untuk diberikan kepada penanya. Mohon dibantu. Mic satu lagi mana ya? Boleh? Pak Restu dibantu. Silakan Ibu, ya unjuk tangan, santai aja Bu, pertanyaan boleh sekitar aja Pak ya Bu Ustadz ya, bebas ya. Ada unek-unek keluarin aja Bu. Iya, silakan. Dapat dong. Dapat hadiah katanya yang berani bertanya duluan. Ada dari ibu-ibu, silakan, monggo. Barangkali selama ini ada pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan agama ya tentunya ya. Kalau ada yang ngeganjel, saya mau nanya, tapi siapa yang patut menjawab? Nah ini momen Ibu, jadi kita udah difasilitasi sama DKM Masjid Al-Furqon, kita duduk bersama malam ini. Silakan, mumpung guru-guru kita juga ada di sini. Ada? Baik, silakan Ibu, perkenalkan diri dari RT mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili ibu-ibu RT 4 ya Pak. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Pakainya Bu, curhat dong, nggak usah ya. Silakan Bu, enggak? Silakan. Ustadz mau tanya nih ya, bagaimana supaya suami betah di rumah? Pertanyaan biasa kamu kampungan dong. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngomong-ngomong suami Ibu ada nggak nih? Mancing. Oh, itu pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, jadi ada jamaah kita ibu dari Pulau RT 4 bertanya, Pak Ustadz, gimana caranya agar suami kita betah di rumah, betul Bu? Iya. Baik, silakan mungkin guru-guru kita ada yang berkenan untuk menjawab. Pak Ustadz Syariat mungkin, monggo Pak, silakan. Ini mah kayaknya pertanyaan titipan dari sampingnya. Saya baru punya satu bakso tadi. Ya Bu, bagaimana biar suami betah di rumah ya? Kalau betah di rumah kagak kerja, gimana? Nih, pertama Bu, emang suami tugasnya di luar. Pantang bagi seorang laki-laki balik ke kandang ketika udah keluar dari kandang. Ya, sekuat apapun gelombang dia nggak bakal turun dari perahu Bu. Makanya ibu di rumah dukung Bu. Lihat dulu di luarnya lama kenapa dulu. Kalau sekedar hura-hura, sekedar bercanda-bercanda, ya itu kudu ikat Bu di rumah, kerangkeng. Cang. Kerangkeng aja udah. Cuman kalau di luarnya banyak manfaatnya, banyak maslahatnya, apalagi untuk kehidupan ibu dan anak, tolong didukung Bu ya. Tolong didukung. Tugas ibu doain aja. Tapi tetap sebagai seorang suami kita harus punya porsi. Jangan sampai kita ini jadi maling. Maling apa? Maling waktu anak, maling waktu istri. Nggak apa-apa sibuk di luar. Cuman zaman sekarang udah canggih loh. Ada yang namanya fitur video
videotron, video call, ya. Abah saya juga gitu. Kalau lagi di luar ngikut ada acara, tetap video call sama adik-adik saya yang di rumah. Setoran hafalan, gimana sholatnya udah, terus tadi PR di sekolahnya gimana, ngobrol sama istri, walaupun cuma 15 menit, insya Allah tangki kasih sayangnya cukup. Kenapa anak banyak mencari kasih sayang perhatian di luar? Karena tangki kasih sayang di dalam rumahnya kurang. Makanya disenggol dikit kepincut, disenggol dikit kepincut sama laki, apalagi laki orang. Kenapa? Karena tangki kasih sayangnya kurang, terlebih daripada ayahnya. Gitu ya, intinya begitu. Kalau misalnya di luarnya banyak karena dia kurang manfaat, nggak apa-apa Bu, paksa di rumah bikin agenda, ibu yang bikin tuh gimana jam segini. Cuman kalau di luarnya banyak manfaat, apalagi untuk umat, tolong didukung selagi nggak ngapa-ngapain ya. Dan jangan juga suami pulang ke rumah ibu sibuk-sibuk periksa HP, jangan, capek. Pertama nggak ketemu, yang kedua sebelum masuk ke rumah udah dihapus-hapusin. Percuma Bu, capek. Kalaupun suami lama di luar kemudian pulang, ibu udah layanin aja Bu seperti nggak ada apa-apa. Walaupun di rumah banyak suujonnya, nggak apa-apa, layanin. Jangan gatel-gatel amat. Jangan gatel-gatel amat megang HP suami pengen meriksa, jangan, nggak bakal dapet. Kalau memang suami menyimpan sesuatu yang nggak baik, nanti Allah akan tunjukkan dengan caranya. Kalau ibu sibuk nyari, deg-degan tuh nyarinya kan, deg-degan. Begitu dapat apa yang ibu cari, ibu sesak napas, mati. Ibu mati, suami kawin lagi. Ya, udah tenang baik. Kalau Allah udah nunjukin dengan caranya, ibu nggak bakal sakit, ibu nggak bakal pusing. Kenapa? Allah tunjukin dengan caranya, berikut dengan cara penyelesaiannya. Itu hebatnya Allah tuh. Jadi tenang aja, tenang ya. Gitu dah, doain suami ya. Caranya gimana? Kalau biasanya sekarang ibu suka meriksa HP suami, begitu suami pergi keluar Bu, ke kamar mandi HP yang ketinggalan, ibu ambil HP-nya, ibu ngomong di speakernya, ajakin video tausiah Ustadz Somad tentang jamaah di masjid, Ustadz Adi Hidayat tentang sholat subuh berjamaah, ceramah Ustadz Somad tentang membahagiakan istri, beli cincin 5 kilo, ngomong Bu di situ. Pernah nggak Pak, kita lagi ngobrol nih, begitu buka HP, apa yang kita obrolin muncul di HP kan? Itu namanya algoritma. Bapak juga begitu. Jangan sampai sibuk-sibuk gatel pengen periksa HP istri lagi ke kamar mandi kemana, HP yang ketinggalan, ambil aja. Ceramah Ustazah Halimah tentang tidak boleh meninggikan suara di depan suami, tentang masakan yang enak buat suami, gitu Pak. Itu lebih enak menjalani hidup ya. Insya Allah hati kita terjaga, rumah tangga kita terjaga. Mudah-mudahan dijaga ada semua dari pelakor-pelakor zaman now ya, pebinor zaman now. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Amin. Gitu ya. Makan aja Mas Ustadz. Ibunya juga di rumah jangan galak-galak. Nah itu kan. Curhat. Iya, jangan galak-galak nah. Nih, saya kan seorang laki-laki, suami sejati saya nih Pak. Iya, suami sejati. Begitu pulang, kepala kita ngebul Bu, kalau ibu bisa ngelihat mah ya. Baikin dulu, ntar kalau udah enak baru diajakin ngobrol berat, begitu. Jangan digalak-galak, di rumah ketemu yang galak, begitu di luar udah makan belum? Atuh betah di luar ya. Udah di rumah baik-baikin, sakit usah sakit, sabar, sampai kapan saya harus sabar? Sampai suami mati. Besok subuh suami mati, beres ibu sabarnya. Asli. Iya, sabar sampai suami mati, tapi jangan sengaja dibikin mati. Insya Allah mudah-mudahan ibu bahagia, suami bahagia, mudah-mudahan ya. Beberapa tahun ke depan kita sinau bukan di sini tapi di pelataran Masjidil Haram. Amin. Iya, alhamdulillah minimal ketua DKM udah dengar. Ya, insya Allah lama-lama nanti diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sambal. Kayaknya bapak-bapak ada yang mau nanya tadi. Ini sesi tanya jawab, bukan sesi serang menyerang ya. Ya, kepada ibu yang menanyakan tadi, cukup puas sama jawabannya Bu? Nggak terima sih biasanya ibu-ibu. Kayaknya satu lagi dari ibu-ibu lain kali ya. Boleh satu lagi, siapa lagi? Ya.
Yuk Ibu, dari Bapak DKM langsung nih. Siapa yang mau dapat voucher? Apa Mas? Voucher sebesar 100.000 rupiah. Ayo, siapa yang nanya? Ini jatuhnya ibu-ibu satu, bapak satu. Ya Bu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tak? Silakan. Apa hukumnya? Dengan siapa Bu? Mohon maaf. Hah? Dengan siapa? Dengan ibu siapa? Oh, dengan Ibu Ferry. Dari mana Bu? Dari tadi. Silakan pertanyaannya Bu. Apa hukumnya orang yang suka menghalangi jalan orang lain? Au, au. Apa hukumnya orang yang suka menghalangi jalan orang lain? Di daerah mana Ibu jalan ini? Pojok. Oke, nanti Bu ya, biar pas jawab baru kita kasih voucher ya dari Bapak DKM nih, luar biasa nih. Baik, pertanyaan tadi saya ulangi para ustadz kita sekalian. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya orang yang suka menghalangi jalan orang lain itu Bu ya? Baik, silakan. Mungkin Bapak Ustadz lagi menikmati hidangan, silakan mungkin para guru kita yang lain, boleh? Siapa? Abu Somad. Mengapa? Ade. Fala. Pertanyaannya tadi apa Bu? Apa hukumnya orang yang suka Menghalangi jalan orang lain. jalan orang lain? Ini jalan untuk apa ini Bu masalahnya? Jalan menuju surga, apa jalan menuju masjid, apa jalan tetangga nih? Iya. Kalau jalan untuk kebaikan, kalau saudara kita barangkali ibu-ibu ingin jalan menuju ke masjid, ya kasih jalan yang luas, dipersilahkan. Kalau jalan untuk menuju ke rumahnya Pak Tua jangan tutup saja, nah, agar saja. Nih, alhamdulillah ini seninya kita ngobrol bareng, santai bareng, bisa menikmati hidangan bareng. Jadi kita ngobrol, tapi ada bobotnya. Jadi, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa ini, cukup berat, luar biasa. Jadi orang yang suka menutup jalan orang lain itu ada beberapa sebab, Bu. Ada beberapa sebab, kemudian akan menimbulkan akibat. Jadi apa sebabnya? Kita harus tahu dulu sebabnya apa jalan ditutup. Itu tanahnya sendiri, apa jalan umum, kan butuh penjelasan yang lebih lebar ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa langsung poin pertanyaan, nanti akan timbul fitnah. Jadi kita butuh penjelasan dari beberapa argumen sehingga kenapa ada sebab. Nanti kalau ada sebab itu kita bisa musyawarahkan ke aparatur pemerintahan di tingkat RT, nanti bisa hubungin Pak RT. Sebabnya apa? Nanti bisa dikondisikan, Pak RT bisa konsultasi sama Pak Guru. Nah, sebab ya mungkin sementara itu ya Bu ya yang bisa jawab. Nah nanti saya nggak bisa langsung poin, karena saya juga nggak tahu sebab akibatnya. Jadi kalau saya jawab pas, takut salah. Kalau salah, saya nanti loh, Pak Ustadz kok jawabnya salah. Nanti saya diketawain Pak Toha lagi. Ya, mungkin itu dulu Bu ya. Nanti. Tapi jangan cepat puas. Nanti Abah Somad akan menambahkan jawaban daripada Ibu. Cukup kata Abah, cukup, alhamdulillah.
terima kasih atas penjabaran dari jawaban Mama Fahri tadi oleh Ustadz Syariat. Gimana Bu? Jawabannya cukup memuaskan? Kalau mau puas jangan di sini Bu tempatnya Bu. Balik ke rumah aja. Baik, lanjut sesi berikutnya. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya, PT ya. Nah, giliran bapak-bapak sekarang nih. Voucher dari Bapak Ketua DK masih ada satu di saya. Siapa? Pak Yogi, silakan. Wah berat nih kayaknya. Berat pertanyaan. Nanya dulu. Berat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Untuk masalah ibadah, khusus pada diri saya sendiri nih. Bagaimana cara melawan rasa malas ketika di saat sholat subuh? Saya belum bisa konsisten. Sholat, tapi khususnya sholat subuh saya belum bisa konsisten. Nah, bagaimana agar bisa konsisten begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi atas pertanyaan. Bagus sekali ya. Tutup pertanyaan Pak Yogi ini mungkin umum dirasakan oleh kita semua ya. Bagaimana, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Konsisten. melawan rasa malas untuk melaksanakan ibadah sholat subuh gitu ya. Ya jujur mungkin kita ada yang kesiangan jadi subuhnya pakai koboan karena kesiangan ya. Baik, terima kasih Pak Yogi, silakan diambil hadiahnya. Pertanyaannya saya ulangi lagi Pak Ustadz dari Pak Yogi, bagaimana cara kita melawan rasa malas untuk melaksanakan ibadah sholat subuh seperti itu. Setelah tempat kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bukan cuma Bapak doang nih, Ustadz juga males. Iya, karena ya setan ngodein Bapak, setannya Bapak-bapak juga mungkin. Setannya setan kantoran. Kalau setan ngodein Ustadz, setannya Ustadz juga. Makanya ada Ustadz beberapa yang masih malas. Nah, saya juga kan karena ketolong sama casing aja begini Pak, tuh ya. Jadi kelihatannya baik tuh. Kalau bahasa orang mau pakai baju gini mau bau-bau Ustadz begitu. Mending bau-bau Ustadz daripada Ustadz bau. Bagaimana caranya? Makanya tuh ya, di antara pahala yang gede itu pahala sholat subuh. Ngelawan angin, air dingin. Terus selimut yang tadinya 2 kilo berasa 50 kilo Pak. Asli kalau subuh itu. Caranya gimana? Yang pertama, niatin dulu. Niatin, ya Allah saya pengen bangun subuh. Perkara lewat nggak apa-apa, yang penting udah nih niat. Bangunnya jam 7 nggak apa-apa, tetap sholat. Ntar juga istri ngomong, Ustadz ya Allah baru kali ini saya ngeliat suami rajin banget duha sebelum kerja. Ini suatu saat kepergok, habis bangun ruku kunut, duha apaan pakai kunut Ustadz. Ya, yang pertama nih niat, karena niat yang tulus akan ada 1000 jalan. Tapi kalau niatnya nggak benar akan ada 1000 alasan. Udah kayak lagu ya. Jangan di sini dah nyanyinya, ntar di lain kesempatan. Pertama niat. Niat dari mana? Diri kita sendiri dulu dah. Ya Allah saya pengen banget ya Allah bangun subuh. Gak usah tahajud dulu dah, subuh. Yang kedua latihan. Latihannya juga step by step. Kalau kata orang Pasir Gadung mah step by step. Yang pertama, misal bapak atau ibu di sini mah nggak ada, di sono ya. Di sini nggak ada, di sono. Yang di sono pindah ada di sini. Misalnya bisa bangun jam 7 ya. Pasang alarm. Jam berapa subuh sekarang? 47. 4:30 lah ya berarti ya. Pasang alarm, kalau biasanya bangun jam 7, pasang alarm 4:30. Hari pertama bapak sama ibu bangun. Kring, matiin alarm, tidur lagi. Hari pertama. Iya dong, step by step, jangan langsung sholat subuh. Apalagi langsung semangat pulang kajian, besok langsung tahajud 40 rakaat. 3 bulan kagak tahajud lagi. Kenapa? Belum ada pemanasan. Bangun dulu 4:30. Kring, alarm bangun, matiin, tidur lagi.
Besok kring 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 kring, matiin, kucek mata, tidur lagi. Hari ketiga kring kring kring, matiin, kucek mata, muap gini, tidur lagi. Hari keempat matiin alarm, kucek mata, muap ke kamar mandi tuh. Ngapain? Pipis, habis pipis tidur lagi. Besoknya terus lanjut begitu, kring 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 sampai proses pipis, habis pipis baru wudu, habis wudu tidur lagi. Besoknya baru udah segala macam, matiin alarm, dia bangun, dia kucek mata, dia nguap, dia kencing, dia wudu, baru besok bisa sholat dengan tenang. Insya Allah itu terjaga Pak sampai hari kiamat nanti. Kuncinya apa? Step by step, pelan-pelan, jangan dipaksa. Ibu juga begitu, kalau suami emang belum rajin ke masjid jangan dipaksa-paksa. Udah biarinnya dah, emang anak mertua modelnya begitu. Gimana lagi ya, kalau memang masih susah buat ibadah Bu, susah buat sholat, udah disapih aja, insya Allah dia juga ngerengek ntar sholat ke masjid begitu ya. Intinya step by step, pelan dengan yang tadi, insya Allah nanti setiap 4:30 bangun langsung ke masjid gitu ya. Itu dari saya. Ada yang mau nanya lagi silakan, vouchernya kalau masih ada ya. Buat yang ngejawab ada nggak? Ustaz, pertanyaan? Oh, coba Ustaz ada nggak? Itu nanti bisa koordinasi sama Bapak DKM. Kalau saya request Apa? voucher Netflix. Boleh. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz dan juga kepada panel tadi Bapak Yogi. Baik, mungkin satu kesempatan lagi ya Bu ya, biar imbang tadi Ibu udah 2. Mungkin satu lagi dari Bapak-Bapak, silakan katakan. Baik. Nanya tuh. Baik, silakan Pak, dengan Bapak siapa dari RT mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 01 mau bertanya kepada Ustaz mengenai seringkali ada itu istilah sholatlah tepat waktu. Ya, jadi yang saya rasakan tepat waktu ini juga jadi polemik di perusahaan. Jadi ketika sholat zuhur itu zuhurnya, waktu zuhur itu kan kadang-kadang hanya bisa jam 12 kurang 20 atau jam 12 kurang 1/4. Nah, sedangkan perusahaan itu menetapkan bahwa istirahat itu jam 12. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi konflik antara atasan dengan bawahan sama dengan manajemen pabrik itu sendiri. Karena ketika teman-teman itu yang operator itu dia berpesan bahwa sholatlah tepat waktu. Jadi ketika jam 12 kurang 1/4 mereka buru-buru tuh lari ke musola atau ke masjid yang ada di lingkungan pabrik. Nah, pada saat titik tersebut itu kadang-kadang direksi sidak. Nah, ketika sidak, ya sudah, makanya yang bakal ditegur adalah atasan tuh. Gitu. Entah level supervisor atau entah level pengawas, nah itu yang kena semprotkan. Ketika kita menyampaikan hal tersebut dengan bawahan kita, nah itu suka terjadi konflik tuh. Nah, jadi di satu sisi teman-teman yang di bawah itu merasa bahwa, yuk saya mau ibadah, kok dia halangi. Nah, ini saya ini bertanya, gimana nih trik-trik untuk memberi istilahnya supaya terjadi win-win solution tuh, nggak terjadi konflik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dari salah satu anggota tim Hadroh. Jadi saya ulangi mungkin Pak Ustadz, pertanyaannya adalah terutama ini yang kita mungkin dirasakan bagi kelas pekerja ya Pak ya, gitu, di polemik ataupun terjadi konflik internal di perusahaan. Ya mungkin ini pertanyaan next level karena Bapak ini mau istiqomah, konsisten, sholat tepat waktu gitu Pak Ustadz. Nah gitu. Jadi konsisten, sholat tepat waktu gitu Pak Ustadz. Nah gitu.